Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk minggu ketiga ini kita coba untuk akses WiFi dari Node MCU. Jadi untuk yang pertama sendiri kita harus SSID di sini untuk nama WiFi kita pakai, dan untuk pas ini adalah password dari WiFi yang kita pakai. Lalu ini untuk baud rate-nya, dan untuk di sini ini untuk proses mana kita tersambung ke WiFi kita pakai. Lalu di sini nanti di serial pin ini nanti akan muncul IP-nya, lalu full MAC address-nya, dan setelah itu akan muncul serial pin jika Node MCU telah seperti itu. Untuk portnya sendiri kita ganti ke USB plus. Setelah verify apakah ada, setelah itu kita upload. Lalu kita coba buka di serial monitor adalah address lokal dan lokal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk progres minggu kedua ini kita sedang melakukan untuk akses I/O pada ESP8266. Jadi di sini kita menggunakan sensor yaitu berupa DHT11, dan juga LED. Di sini untuk yang pertama untuk DHT11 yang kita pakai seperti ini. Jadi di sini ada dua DHT11 yaitu yang 4 pin dan 3 pin, dan di sini kita memakai yang 3 pin, dimana di sini dapat data VCC, data, dan ground. Lalu di sini kita masuk ke program, dimana yang pertama kita include sensor DHT, lalu di sini untuk pin DHT, dan di sini untuk tipe DHT, dan selanjutnya di sini untuk konfigurasi DHT-nya nanti pin dan tipe DHT. Dan untuk sebelumnya sendiri kita juga harus download untuk library DHT melalui manage library. Dan di library manager nanti di sini kita akan mendownload library dari DHT. Untuk DHT sini ada, jadi kita mencoba download dua, yaitu untuk yang pada ESP dan juga ada fruit. Jadi ini yang akan kita download nanti. Lalu di sini selanjutnya ada serial bikin untuk print pada serial monitor, lalu ada dibikin. Dan di sini untuk pin pada LED. Di sini untuk kondisi dimana kita akan mengecek apakah input dari terminal serial monitor bisa diterima oleh output yang berupa nyala lampu LED. Lalu di sini untuk tipe data float untuk menampung nilai humidity atau kelembapan.
Lalu ada float T menampung nilai temperatur atau suhu, dan di sini dimana untuk membaca suatu variabel input, yaitu melalui serial monitor nanti dengan program serial.read. Di sini untuk print data humidity, temperatur. Lalu di sini dimana sini untuk kondisi if else, dimana ketika saya inputkan huruf A kecil maka lampu LED akan menyala, dan untuk kondisi B maka lampu LED akan mati. Di sini saya kasih delay untuk 200 agar mudah untuk dibaca untuk hasil print data dari suhu, seperti itu. Lalu kita coba cek, dan ini setelah kita compile. Jadi di sini dapat ambilan bahwa SIO sudah sesuai, dimana telah tampil untuk suhu dan kelembapan. Lalu di sini eh, kita coba lihat untuk hasilnya ketika kita inputkan A, apakah LED-nya menyala. Ya, seperti dilihat dalam hasil output, LED menyala sesuai dengan hasil inputan ketika saya B mati. Lalu ketika saya tekan A lagi, nyala. Ketika saya tekan B, mati. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari progres kelompok kami pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk progres minggu kelima ini, kita ingin melanjutkan untuk mengirimkan data dari sensor yang kita gunakan ini DHT ke dalam cloud, yaitu Firebase, dan data dari Firebase berupa nilai 1 atau 0 untuk nyala lampu LED nanti di node MCU berdasarkan pin output dari node MCU. Jadi untuk mengonekkan ke Firebase ini terdapat name address dari database Firebase kita yang kita buat sebelumnya. Lalu di sini ada Firebase Authentication sama seperti biasa, yaitu WiFi SSID dan WiFi password yang kita pakai. Dan sini define untuk LED port LED output. Sebelumnya juga ada untuk THT, yaitu dari THT dan THT yang digunakan. Lalu sini ada variabel yang digunakan. Lalu ini sebenarnya tidak perlu ya, karena kita pakai THT, sensor suhu THT. Lalu kita lanjutkan, ini kita deklarasi untuk LED untuk sebagai pin output. Lalu setelah itu seperti biasa, seperti sebelumnya, di sini ada tambah Firebase bikin mana ini untuk mengkoneksi ke Firebase Cloud kita. Lalu sini kita inisialisasi awal untuk variabel ID LED status ke nilai 0. Lalu di sini ada untuk fungsi LED untuk menyalakan lampu. Dan di sini end Firebase target integer, dimana ini mendapatkan data dari Firebase, yaitu berupa nilai 1 atau 0. Jika bernilai 1 maka LED akan menyala. Lalu jika selain itu maka akan mati. Lalu sini untuk DHT11 untuk sensor suhu dapat beda dan plot T yaitu untuk suhu, tapi di sini kita hanya mengirimkan berupa data suhu Firebase. Lalu pertama kita ubah ke string dulu dengan satuan derajat Celcius. Setelah itu kita coba cek serial print apakah bisa terbaca. Lalu di sini ada pengiriman data ke Firebase nanti dengan string, yaitu sesuai dengan variabel dari yang kita buat sebelumnya, yaitu berupa string variabel suhu.
saya kasih delay 100 millisecond. Ini void loopnya itu dari fungsi yang telah disebutkan di atas dengan proses-prosesnya seperti itu. Lalu kita coba run. Saya coba run lagi. Ini akan coba connect. Ya, di sini untuk connect wifi lokal sudah berhasil. Lalu di sini untuk sensor suhu bahwa sudah terbaca. Lalu coba kita bandingkan dengan Firebase kita. Jadi ini bisa lihat bahwa nilai yang inisialisasi awal adalah bernilai 0 seperti yang dapat dalam fungsi dalam void setup. Lalu di sini dapat terlihat bahwa data juga terupdate. Misal suhu berubah jadi 32 ke 33, maka akan terupdate secara real time karena yang kita gunakan adalah real time database. Lalu di sini untuk LED status 0, dan di sini mungkin nanti kita lihat dari gambar yang ada di pojok kanan bawah. Ketika saya pencet 1, maka lampu akan menyala, dan dari kondisi serial monitor pun akan berubah jadi on. Lalu jika saya maka akan mati. Itu jika saya satu lagi, maka akan menyala. Jadi seperti itu untuk progres minggu kelima dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Progres kelompok kami pada minggu ke-6 ini yaitu mengakses baik itu membaca ataupun menulis data dari database yang pada minggu sebelumnya kita sudah melakukan penyimpanan data pada database, yaitu berupa LED status dan temperatur. Nah, di sini telah dibuat sebuah website untuk mengontrol LED status. Dengan melakukan klik button ini, maka dapat mengubah LED status dari 0 ke 1 ataupun dari 1 ke 0. Pertama, silahkan login pada Firebase yang pastinya sudah terdapat real-time database-nya ya. Di sini sebenarnya dari kelompok kami sudah membuat, cuman saya demokan ulang. Kita tambahkan aplikasi terlebih dahulu pada project Firebase ini. Di sini kelompok kami menggunakan web-based application, jadi pilih yang web. Silahkan isikan nama dari web tersebut. Kemudian also setup Firebase hosting sekalian agar dapat dilakukan hosting atau akses di luar jaringan yang sama. Di sini terdapat link yang tersedia. Kita pakai aja yang sudah disediakan. Kemudian kita klik register. Setelah klik register, di situ akan muncul SDK dari Firebase. Kita copy terlebih dahulu. Untuk install Firebase CLI, pastikan kalian sudah menginstal npm dan juga Node.js. Di sini ada npm.js. Selanjutnya, di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio Code untuk run npm install. Kemudian pada Microsoft Visual Studio Code, silahkan pilih terminal dan add new terminal. Di bawah sini nanti akan muncul terminal. Silahkan masukkan source code npm install min.g Firebase tools untuk menginstal Firebase tools pada folder yang sudah kita buat. Setelah instalasi berhasil, maka di sini akan muncul
muncul, package yang terinstall ada berapa, new package berapa, yang diupdate berapa. Di sini kebetulan saya sudah pernah menginstal sebelumnya, jadi tinggal updated package yang tampil di sini. Pada step selanjutnya, di sini kita diminta untuk login pada Firebase akun kita. Di sini digunakan sebagai hosting nantinya. Kemudian di sini ada Firebase init. Firebase init di sini untuk inisialisasi project kita. Dan di sini ada Firebase deploy. Firebase deploy di sini digunakan untuk mengaktifkan hosting kita sehingga dapat diakses oleh siapapun nantinya. Pada saat proses instalasi, kita sudah disediakan untuk mengcopy Firebase SDK-nya. Apabila kita ingin melihat kembali, kita dapat melihat di aplikasinya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Pada settingan umum di bawah ada Firebase SDK snippet. Nah, di sini kita bisa copy juga. Saya menggunakan config-nya. Kemudian saya masukkan ke file.js, script.js yang sudah saya buat sebelumnya. Saya masukkan semuanya di sini. Di sini config ini digunakan untuk menghubungkan kita dengan Firebase application yang sudah kita buat. Nah, kemudian di bawahnya sudah saya tambahkan beberapa program. Di sini digunakan untuk mengontrol LED statusnya dengan display berupa teks like is on or like is off. Di sini database ref menunjukkan reference-nya, di mana yang diubah value-nya. Di sini snap value-nya kita bisa lihat di LED status sesuai dengan database yang sudah kelompok kami buat, di mana di sini ada child bernama LED status, sehingga di sini saya tambahkan snap value LED status. Apabila LED statusnya bernilai 1, maka yang di display adalah the light is on. Kemudian apabila bernilai 0, maka yang di display adalah the light is off. Kemudian untuk mengubah datanya, di sini kita perlu mengakses kembali dari Firebase database-nya. Kemudian di sini dideklarasikan child sebelah mana yang ingin diubah. Nah, di sini kita dapat melakukan set menjadi 0 ataupun kita set menjadi 1. Ketika set menjadi 0, kita kirimkan ke NodeMCU bahwa LED statusnya 0 sehingga dapat mematikan lampu. Kemudian ketika kita set menjadi 1, kita juga mengirimkan ke NodeMCU bahwa LED statusnya bernilai 1. Variabel yang ada di sini saya samakan dengan variabel yang ada di program Arduino sehingga bisa lebih mudah untuk pengiriman datanya. Selanjutnya, di sini saya menuliskan program pembacaan ya. Sesuai dengan tabel database juga, kita punya child namanya DHT. Di sini saya deklarasikan untuk child DHT. Lalu apa yang kita perlukan? Kita perlu mengambil nilainya juga. Di sini saya deklarasikan value-nya dengan function snapshot. Nah, di sini saya tambahkan. Ketika ini tidak ditambahkan temperatur, maka yang muncul hanyalah objek. Kita buat variabel baru berupa temp dan kita jadikan sebuah ID di inner HTML-nya. Kemudian display pada indeks HTML-nya belum banyak yang saya ubah. Saya hanya menambahkan button dengan tulisan click me untuk menyalakan dan mematikan atau mengubah kondisi LED status LED. Dan kemudian di sini saya menambahkan ID temperatur yang sebelumnya sudah saya deklarasikan di script.js. ID temperatur di sini untuk memanggil nilai yang dikirim dari DHT11 NodeMCU ke database Firebase sehingga dapat ditampilkan di webnya.
Berikut merupakan hasil tampilan dari index.html yang saya buat, dimana di sini ada tulisan the light is off. Ketika diklik the light is on, data yang dikirim melalui NodeMCU ke database. Setelah ini akan saya tampilkan akses secara real time dari database ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk progres minggu ke-7 dari kelompok 2, di sini kami memperbaiki tampilan dari web server kami, di mana kami menambahkan button untuk tombol LED dan beberapa ikon untuk tampilan temperatur dan LED. Di sini saya mengambil ikon untuk temperatur dan LED dari web phoneawesome.com, dan di HTML-nya saya menambahkan link untuk mengakses ikon-ikon yang ada di web tersebut. Ketika tombol LED ditekan, tombol LED akan mengirimkan data kepada web server untuk mengatur LED yang terpasang di NodeMCU. Bisa dilihat ketika LED dalam kondisi off, ketika saya tekan, maka LED akan menyala. Begitu juga ketika nilai temperatur dari NodeMCU berubah, maka di web kami akan mengupdate nilai dari temperatur tersebut. Berikut ini adalah tampilan dari program untuk HTML kami. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk progres dari kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.